Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Dan submateri yang akan saya bahas adalah resultan gaya gravitasi. Nanti akan ada pembahasan soal tentunya dan juga penjelasan materinya. Tapi bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, jadi gaya gravitasi itu adalah suatu gaya tarik-menarik antara dua buah benda atau lebih. Nah, di layar ditampilkan dua buah bola bermassa masing-masing M1 dan M2, di mana kedua bola ini dipisahkan oleh jarak sejauh R. Nah, karena mengalami gaya gravitasi, sehingga M1 menimbulkan gaya F12 ke kanan. Sementara M2 mengalami gaya gravitasi ke kiri sebesar F21. Nah, jadi F12 itu adalah gaya gravitasi benda 1 akibat benda 2. Sementara kalau F21, gaya gravitasi benda 2 akibat benda 1. Nah, secara matematis dirumuskan dengan F12 sama dengan F21 sama dengan F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Nah, jadi F12 dan F21 mereka memiliki nilai yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ya. Nah, F12 itu arahnya ke kanan, sehingga dia bernilai positif, sementara F21 arahnya ke kiri, sehingga dia bernilai negatif. Nah, ini untuk keterangannya ya. Silakan nanti di screenshot aja. Dan perlu diperhatikan ya, untuk G itu adalah tetapan gravitasi. Dan kalau misalnya di soal nggak disebutin berapa G-nya, Ananda bisa langsung pakai aja nilainya sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Oke, kita lanjut resultan gaya gravitasi untuk dua buah benda yang segaris. Lebih dari dua benda. Jadi kalau seandainya dia pakai yang dua benda, pakailah rumus yang di awal tadi. Tapi kalau dia sudah lebih dari dua benda, ya seperti 3, 4, dan seterusnya, gunakanlah konsep ini. Jadi di soal ini saya membahas untuk 3 benda saja. Kalau di 4 benda, konsepnya sama. Oke, kita bahas ya. Berapakah gaya gravitasi yang dialami oleh M2? Nah, ketika M2 yang ditanyakan, maka M2 ini menjadi fokus utama kita. Ibaratkan kalau misalnya adik-adik nonton sinetron atau drama Korea gitu ya, maka yang menjadi fokus utama adik-adik adalah aktor utamanya, ya enggak? Bukan figuran kan? Nah, jadi ibarat kata M2 ini adalah aktor utamanya. Sementara M1 dan M3 itu adalah figuran atau pendukung ya. Nah, jadi kita fokus nih, M2 itu dia mengalami gaya gravitasi dengan M1, ya enggak? Berarti dia gaya gravitasinya ke kiri menuju M1. Nah, gayanya berarti F21. Kemudian M2 juga mengalami gaya gravitasi dengan M3 yang arahnya ke kanan atau menuju M3 sebesar F23. Kemudian jaraknya pun juga kita hitung dari M2. Patokannya selalu M2 atau benda yang ditanyakan di soal. Nah, R-nya berarti R21. Dan satunya lagi juga R23 menyesuaikan dengan F-nya. Oke, karena F23 arahnya ke kanan, dia positif ya. Sementara F21 arahnya ke kiri berarti negatif. Nah, sehingga untuk resultan di F2 itu adalah F23 dikurang F21. Nah, untuk F23 sebenarnya kita menggunakan persamaan yang di awal tadi ya, yang G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Nah, karena di soal ini dia mintanya F23, berarti untuk M dan R-nya kita sesuaikan. Berarti kita menggunakan M2 dan M3, begitupun juga dengan R-nya. Kita gunakanlah R23, seperti itu ya. Yang F21 nya juga sama, menyesuaikan aja. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Massa benda A, benda B, dan benda C berturut-turut 4 kg
1 kg dan 3 kg. Tentukanlah gaya gravitasi yang dialami oleh benda A. Nah, catatan fokusnya di MA ya. Kita buat data diketahuinya ya. Ini MA, MB, MC-nya kita ambil dari soal. Kemudian untuk jaraknya berarti dari A ke B ya, atau RAB 2 meter. Kemudian dari A ke C atau RAC berarti 2 ditambah dengan 1 yaitu 3 meter. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, di sini MA mengalami gaya gravitasi dengan benda B ya, sehingga gayanya adalah FAB dan arahnya ke kanan atau menuju B. Kemudian MA juga mengalami gaya gravitasi dengan MC ya, yang arahnya juga ke kanan atau menuju si C. Nah, karena dia sama-sama ke kanan, berarti kan sama-sama positif, ya enggak? Karena sama-sama positif berarti dijumlahkan. Ya, sehingga FA-nya adalah FAB ditambah FAC. Kita di sini akan menghitung nilai FAB. Kita menggunakan persamaan G dikali MA dikali MB dibagi RAB kuadrat. Masukin nilai G-nya. Ini tetapan ya, 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Masukin MA-nya 4 dan MB-nya 1. RAB-nya 2, kemudian kita kuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu adalah 4. Kemudian 4 ini sama-sama kita bagi ya. Hasilnya 1 kan. Kemudian kita kalikan ya, sehingga diperoleh 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Selanjutnya kita hitung FAC dengan menggunakan persamaan G dikali MA dikali MC dibagi RAC kuadrat. Masukin G-nya, kemudian MA-nya ya, 4 dan RC-nya juga dimasukin 3. Nah, jadi 3 kuadrat kan 9 nih. Kemudian kita bisa ini ya, sederhanakan. 3 dan 9 sama-sama kita bagi 3. Dapatnya berarti ini sepertiga ya. Nah, lalu kita kalilah 6,67 dikali 4 berapa, bagi 3 berapa. Hasilnya itu 8,89. Kemudian baru kita tulisin yang 10 pangkat minus 11. Tinggal tulis saja ke bawah. Gitu. Oke, kita masukin pakai rumus yang di awal tadi ya, yang dijumlahkan. FA sama dengan FAB ditambah FAC. Masukin nilai FAB-nya dan FAC. Nah, setelah itu kita lihat nih. Oh, ternyata untuk 10 pangkat minus 11 sudah sama kan, sama-sama 10 pangkat minus 11. Kita langsung aja tulis ke bawah sini. Nah, kemudian kita menjumlahkan angka yang di depannya. 6,67 ditambahkan dengan 8,89. Nah, hasilnya adalah 15,56. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat minus 11 Newton. Perhatikan gambar di bawah ini. Massa bola A dan bola C berturut-turut 4M dan 16M. Jika pada bola B tidak mengalami gaya gravitasi, tentukanlah perbandingan X dan Y. Nah, di sini ya diketahui MA-nya 4M dan MC-nya adalah 16M. Kemudian karena disebutkan pada soal, bola B tidak mengalami gaya gravitasi sehingga yang menjadi fokus kita adalah benda B. Nah, sehingga untuk R-nya itu adalah RBA yaitu X dan RBC yaitu Y. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah perbandingan X dan Y. Nah, di sini ya, kita menghitung untuk F-nya. Karena B yang ditanyakan berarti ada FBA yang arahnya ke kiri atau menuju A. Kemudian ada FBC. Kemudian untuk di soal disebutkan ya bahwasanya gaya gravitasi pada benda B itu adalah 0. Berarti FB-nya sama dengan 0. Nah, FBC itu arahnya ke kanan, berarti positif. Sementara FBA arahnya ke kiri, berarti negatif. Kemudian FBA minus FBA kita pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi FBC sama dengan FBA. Kemudian untuk FBC kita gunakan persamaan G dikali MB dikali MC dibagi RBC kuadrat. Begitu juga untuk FBA, yaitu menggunakan persamaan G dikali MB dikali MA dibagi RBA kuadrat. Selanjutnya GMB sama-sama kita bagi pada kedua ruas,
sehingga menjadi MC dibagi RBC kuadrat sama dengan MA dibagi RBA kuadrat. Kita masukin nilai MC-nya, yaitu 16M, kemudian RBC-nya Y, kemudian dikuadratkan, sama dengan MA-nya, yaitu 4M, dan RBA-nya sebesar X, dan dikuadratkan. Kemudian kita ubah posisinya ya, karena kan yang ditanyakan X banding Y, berarti X kuadrat kita tempatkan di posisi 16M. Kemudian 16M itu kita tempatkan di posisi X kuadrat. Jadi seperti ini dia. Ya, X kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan 4M dibagi 16M. Selanjutnya yang ini kita sama-sama bagi dengan 4M. 4M dibagi 4M 1, 16M dibagi 4M adalah 4. Kemudian kedua ruas kita akarkan ya. Akar X pangkat X per Y dikuadratkan itu adalah X per Y. Kemudian akar 1 adalah 1 dan akar 4 adalah 2. Sehingga perbandingannya adalah 1/2.